Dalam rangkaian khotbah menelusuri kitab Ibrani sejalan dengan Bible Study yang sedang dilangsungkan, hari ini kita hendak bersama-sama membaca dari Ibrani pasal 3. Saya ajak kita baca Ibrani pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 19. Surat Ibrani pasal yang ketiga ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Surat kiriman kepada orang-orang Ibrani ayat ke-7 sampai dengan 19. Demikian catatan firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ayat emas hari ini akan kita pusatkan perhatian kita di ayat ke-14. Marilah kita baca bersama-sama Ibrani 3 ayat yang ke-14. 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Siapa yang pasti masuk ke tempat perhentiannya? Itulah tema yang hendak kita pikirkan pada renungan khotbah sore hari ini, saudara-saudara. Siapakah yang pasti, yang memiliki kepastian akan masuk ke tempat perhentiannya? Apa maksudnya tempat perhentiannya, tempat perhentian Tuhan? Singkat kata, itu maksudnya adalah sorga. Di dalam dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena mereka telah berhenti dari segala jerih payahnya. Jadi saudara-saudara, tempat perhentian Tuhan maksudnya itu adalah surga. Hidup orang-orang percaya itu seperti musafir. Kita bukan warga negara dunia ini. Warga negara kita ada di sorga. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Nah, selama itu, sejak kita percaya Tuhan Yesus, sampai Tuhan mengangkat kita atau kita berjumpa dengan Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, kita ini seperti pengembara, seperti musafir. Kita tidak tinggal permanen di dalam dunia ini.
maka dalam pengembaraan itu kita hidup tidak sedikit ada jerih lelah. Bukan di dalam bekerja untuk nafkah, di dalam perjuangan, tetapi dalam perjuangan iman kita. Tidak mudah menjadi seorang yang mengikut Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya setiap hari dan memikul salib. Itu berarti hidup tidak gampang. Tetapi pada akhirnya kita akan sampai ke tempat perhentian Tuhan. Itu adalah surga, lepas dari semua jerih payah. Secara simbolik, pengembaraan orang percaya itu seperti pengembaraan orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di dalam kitab Ulangan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kamu belum sampai ke tempat perhentian itu dalam pengembaraan mereka. Jadi, semua peristiwa pengembaraan Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, ke tanah perjanjian, itu adalah bayang-bayang, suatu prototipe, satu gambaran kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan di dalam dunia ini, mengembara sampai kita masuk ke dalam surga. Siapakah yang pasti masuk ke tempat perhentian? Siapa yang pasti masuk? Kalau saudara ditanya, maaf, bila malam hari ini saudara meninggal dunia atau saya meninggal dunia, kemana kita pergi? Apa jawab saudara? Surga. Surga. Puji Tuhan, kita bisa yakin kita sampai ke surga. Lalu kita berjumpa dengan Tuhan, Raja segala raja. Dia tanya, kenapa kamu bisa ada di sini? Mengapa kamu bisa masuk? Saudara jawab apa? Mengapa saudara bisa masuk ke surga? Ini suatu hal yang penting untuk kita pikirkan. Tuhan akan bertanya itu. Mengapa kamu ada di sini? Jawab kita menentukan apakah memang kita boleh masuk atau tidak. Siapakah yang pasti masuk ke dalam surga? Secara teologis kita bisa mengambil beberapa ayat. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam mati ke dalam hidup. Itu adalah ayat yang penuh dengan assurance, penuh dengan jaminan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, barang siapa yang mendengar perkataan Dia, percaya kepada Bapa yang mengutus Kristus, itu semua ada banyak arti yang dalam, tapi kita percaya kepada Kristus artinya, maka kita mempunyai hidup yang kekal. Tidak lagi turut dihukum. Lalu perhatikan kalimat berikut. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perkataan sudah pindah di dalam tenses atau tata bahasa Yunani, itu adalah satu tata bahasa yang menunjukkan suatu peristiwa yang satu kali sudah terjadi, untuk selama-lamanya tidak akan berubah. Jadi kalau tenses itu dipakai, misalnya pintu dikunci dengan tata bahasa itu, maka pintu itu satu kali dikunci tidak akan dibuka lagi untuk selama-lamanya. Siapakah yang pasti masuk dalam surga? Itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mendapat keselamatan, dipindahkan satu kali untuk selama-lamanya dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Di dalam surat Roma pasal yang ke-10, Rasul Paulus berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hati kita percaya, dalam mulut kita mengaku bahwa aku percaya kepada Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, mati di kayu salib, ganti dosa-dosaku. Aku percaya, aku menerima Dia. Paulus mengatakan dalam surat Roma, orang itu diselamatkan. Siapakah yang pasti masuk? Jelas jawabnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimanakah wujud kehidupan orang yang percaya? Kalau saya sudah percaya, saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang percaya?
Ini adalah soal yang penting. Apakah orang yang sudah percaya masih mungkin binasa? Sering ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah mungkin murtad? Ada orang yang sudah percaya katanya, lalu hidupnya kemudian hari kok nggak karu-karuan, dia meninggal dunia, apakah dia masih selamat? Ini suatu pertanyaan yang sangat penting untuk kita pikirkan. Siapakah yang pasti masuk ke tempat perhentian? Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan dari Ibrani pasal ketiga itu sejalan dengan Mazmur 95 dari scripture reading kita sore hari ini, memberikan sebuah kisah dalam sejarah umat Allah. Satu kisah yang sangat penting sekali untuk dikaji. Kita melihat di sana catatan firman tentang orang-orang yang keluar dari Mesir. Mereka bersama-sama keluar dari Mesir. Sama-sama keluar karena tangan Allah yang terkadang mengadakan tanda-tanda ajaib untuk mereka. Firaun keras hati, tidak mengizinkan mereka keluar. Lalu Tuhan mengirimkan 10 kutuk ke negeri Mesir. Mulai dari air yang menjadi darah, sampai anak sulung dan semua yang mempunyai predikat sulung di negeri Mesir mati, kecuali di rumah itu ada darah anak domba yang disatukan di jenang atau kusen pintu mereka. Orang-orang yang keluar dari Mesir ini bersama-sama mereka juga di dalam keluarga-keluarga mereka menyapukan darah di sekitar pintu mereka. Apakah itu bukan tanda-tanda bahwa mereka percaya kepada Tuhan? Orang-orang ini bersama-sama menyeberangi Laut Kosong ketika pasukan Firaun untuk terakhir kalinya mencoba untuk menangkap mereka kembali. Mereka terpojok di sana, terkunci, tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan membelah laut itu dan mereka bersama-sama jalan di atas dasar laut yang sudah kering itu sampai ke seberang dengan selamat. Lalu mereka mengembara di padang gurun. Bersama-sama mereka setiap pagi makan dari mana yang Tuhan kirimkan dari langit itu. Waktu mereka kehausan, mereka sama-sama minum dari air yang terpancar dari batu karang. Mereka sama-sama mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam pengembaraan mereka. Tetapi jumlah terbesar dari mereka tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan, bukan? Kok bisa? Mengapa ini? Ada apa yang menyebabkan mereka tidak masuk? Tadi saya sudah menyindir sedikit bahwa mereka keluar dari Mesir, bukankah mereka mempunyai tanda-tanda bahwa mereka percaya? Disuruh menyapukan darah di jenang pintu, mereka juga lakukan. Kalau tidak, mereka tidak keluar dari Mesir. Anak sulung mereka mati. Tapi itu tidak terjadi atas mereka. Mengapa mereka toh akhirnya tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan? Firman Tuhan mengatakan itu karena Allah murka terhadap mereka. Karena berkali-kali mereka keras hati. Mereka mencobai Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Baru gebrakan pertama keluar dari Mesir, ketika mereka tersudut di pinggir laut itu. Ketika mereka melihat pasukan dari belakang mengejar mereka. Kalau saudara membaca kitab Keluaran, mereka sudah menjerit-jerit, protes dan bersungguh-sungguh terhadap Musa. Mereka bilang, mengapa kamu mengganggu kami? Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Mengapa tidak kamu membiarkan kami itu bekerja saja di Mesir dan mati baik-baik di Mesir? Apakah kurang kuburan di Mesir? Tetapi untuk sungut-sungut mereka yang pertama, sebetulnya bukan yang pertama. Tuhan tidak murka. Tuhan hanya berkata kepada Musa, beritakanlah kepada mereka supaya mereka diam saja. Aku akan berperang buat mereka. Tetapi sesudah itu, sesudah mereka melihat bagaimana Tuhan membelah laut, mereka menyeberang semua dengan kagum. Tepian itu adalah dinding air, tapi mereka bisa menyeberang dengan selamat.
Sampai di seberang, pasukan Firaun mengejar, tapi pasukan itu semuanya tewas binasa, ditimbus oleh air yang kembali melimpah di atas mereka. Sedangkan mereka yang sampai ke seberang, lalu kemudian mengambil tamurin mereka dengan tarian memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan yang memimpin mereka dan menyelamatkan mereka. Tapi baru beberapa lama kembali berjalan, mereka kehabisan perbekalan. Sudah tidak ada lagi makanan mereka bawa dari Mesir, dan terutama mereka kehabisan air. Mereka begitu kehausan, dan orang bisa tahan lapar, tetapi kalau kita haus, kita rasa gelisah sekali, bukan saudara-saudara? Kita bisa seperti orang gila kalau kita kehausan. Dan mereka mulai lagi bersungut-sungut. Mereka mengatakan, apakah kurang kuburan di Mesir? Mengapa tidak kamu biarkan saja kami di sana? Lalu Tuhan membelah batu karang itu dengan pukulan Musa. Air memancar keluar dari batu karang. Mereka minum. Kembali seperti senang lagi. Berulang kali mereka menghujat Tuhan. Mereka marah-marah karena mereka dibawa keluar dari Mesir. Tidak ada syukur dalam hati mereka. Allah murka ke mereka. Dikatakan mereka itu selalu sesat hati. Hati mereka tegar dan hati mereka jahat. Allah murka, lalu Allah berkata, aku bersumpah mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian. Loh, apakah ini berarti orang-orang yang sudah selamat dan mereka sudah keluar dari Mesir, bukan? Itu gambaran seperti mereka sudah diselamatkan dari perbudakan. Apakah orang-orang yang sudah diselamatkan bisa ujung-ujungnya binasa? Apakah tidak satu kali selamat untuk selama-lamanya? Apakah orang yang sudah selamat kemudian hari bisa murtad dan dimurkai, lalu akhirnya tidak masuk ke tempat perhentian itu? Bagaimana saudara-saudara? Firman Tuhan tidak kontradiksi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia beroleh hidup kekal. Satu kali pindah dari maut ke dalam hidup, tidak akan binasa selama-lamanya. Satu kali selamat selama-lamanya. Tetapi mengapa ada orang-orang ini yang seakan-akan orang-orang yang percaya sama-sama keluar dari Mesir, tapi mereka tidak masuk ke tempat perhentian Tuhan? Firman Tuhan saudara perhatikan baik-baik. Mari kita lihat ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak dapat masuk karena Allah murka terhadap mereka. Mengapa Allah murka? Karena mereka berulang kali keras hati, bersungut-sungut, mencobai Tuhan. Tuhan katakan hatinya jahat, selalu sesat, mengembara, menjauh dari Tuhan. Tetapi saudara, mengapa mereka menjadi orang yang keras hati, berulang kali mencobai Tuhan, tegar hati dan seterusnya? Firman Tuhan memberitahukan, karena mereka pada dasarnya tidak percaya. Kita harus mengerti baik-baik urutan ini. Orang-orang ini memang keluar dari Mesir, ada bersama-sama dengan orang-orang yang sebagian mungkin percaya. Tetapi pada dasarnya orang-orang yang kemudian ditolak masuk ke tempat perhentian itu, pada dasarnya sejak awal mereka bukan orang-orang percaya. Mereka pada dasarnya tidak percaya kepada Tuhan. Loh, kok bisa mereka mau keluar dari Mesir? Saudara perhatikan, karena mereka mempunyai agenda sendiri. Mereka mau dapat advantage dari peristiwa itu. Kalau memang ada untung, ada hal yang menyenangkan, hal yang menguntungkan, why not? Dijadikan budak di Mesir itu tidak enak. Lalu sekarang boleh keluar dari Mesir. Ayo rame-rame kita ikut keluar. Tapi bukan karena mereka percaya pada Tuhan. Mereka cuma ingin memanfaatkan peristiwa itu. Dan lebih dalam lagi, mereka hanya ingin memanfaatkan Tuhan.
Kalau Tuhan bisa memberikan keuntungan kepada mereka, kalau Tuhan bisa memberikan kenyamanan, kenikmatan, kelancaran buat mereka, mereka mau saja ikut. Maka setiap kali kalau ada kesulitan, mereka tidak suka. Mereka protes, mereka memberontak. Karena mereka punya agenda. Mereka mau ikut hanya untuk hal-hal yang lancar, yang menguntungkan, yang menyenangkan. Tidak untuk segala macam menyangkal diri. Demi percaya katanya sahabat saja, oh mereka tidak mau terima. Kalau saudara pernah melihat film The Ten Commandments, itu saudara cukup menggambarkan ada orang-orang semacam itu di tengah-tengah rombongan yang keluar dari Mesir. Ada orang yang bernama Datan. Mulanya dia kepingin dengan Lydia yang menjadi kekasih Yosua. Saudara mungkin ingat kisah itu. Tapi kemudian dia ikut keluar, Datan ini ikut keluar dengan rombongan. Ketika kemudian Musa lama di puncak Gunung Sinai tidak turun-turun, orang ini yang menghasut orang-orang lain. Musa sudah mati, ngapain kita tunggu? Ayo kita membuat satu Allah yang baru. Mari kita kembali ke Mesir. Ada orang-orang seperti itu yang cuma ingin dapatkan advantage saja, keuntungan dari Exodus itu. Ketika ada kesulitan, mereka memang pada dasarnya tidak percaya. Mereka tidak bisa sabar terhadap Tuhan. Jadi saudara perhatikan, mereka dimurkai Tuhan karena mereka bersungut-sungut, keras hati, dan sebagainya itu. Tetapi mengapa mereka bersikap itu? Karena pada dasarnya tidak percaya. Penulis kitab Ibrani mengangkat kisah ini untuk memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen mulanya berangkat dengan baik-baik, tapi dalam perjalanan mereka menjadi orang Kristen, wah, banyak penganiayaan dari orang-orang Yudaism yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka dihambat. Kalau saudara baca pasal-pasal yang berikut nanti, orang-orang ini bahkan ada yang harus menderita, rumah mereka dirampas, ada yang tewas, dianiaya karena iman mereka. Maka mulai ada kebimbangan, kegoncangan. Lalu penulis kitab Ibrani mengambil kisah ini untuk memberitahukan, hati-hati, periksa diri kamu. Apakah kamu sebenarnya sungguh percaya atau tidak percaya kepada Tuhan? Ketika kesulitan datang, itu akan menjadi satu tolak ukur, satu barometer untuk menunjukkan kamu ini orang percaya atau bukan. Dari segi positif, penulis kitab Ibrani menekankan versi dari ayat seperti ayat 14 yang kita baca tadi. Mari kita baca ulang bersama-sama ayat 14. 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi penulis mengatakan jangan bimbang, jangan mundur. Kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Saudara perhatikan lagi tenses itu. Kita sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Kita adalah milik Kristus. Kita sudah diselamatkan. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bagian kalimat yang berikut ini, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula, itu maksudnya apa? Asal saja di sini itu merupakan syarat atau apa? Bagaimana saudara menafsirkan ayat ini? Mari kita bandingkan dengan pasal yang sama, ayat ke-6. Sebab ayat yang kita baca ini didahului dengan perkataan sebab itu melanjutkan ayat yang ke-6. Ibrani 3 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Maksudnya jika ini di sini apa? Apakah dia merupakan syarat? Apakah percaya saja tidak cukup? Masih harus plus dengan ketaatan, tidak keras hati, menurut,
lembut hati, selalu percaya dan sebagainya. Apakah percaya saya tidak cukup sehingga masih harus plus? Sekali lagi firman Tuhan tidak pernah bertolak belakang. Kita diselamatkan karena anugerah Allah yang kita terima oleh iman. Dan cuma iman saja yang dibutuhkan menerima anugerah Allah dan kita selamatkan. Lalu ini perkataan jika atau asal saja itu maksudnya apa? Saudara perhatikan. Di sini firman Tuhan bukan mengajukan syarat, tetapi firman Tuhan menunjukkan satu akibat, satu kewajaran hasil dari iman percaya. Maksudnya begini, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, maka maksudnya orang yang beroleh bagian dalam Kristus wajar teguh berpegang sampai kepada akhirnya dan keyakinan imannya yang dia miliki sejak semula. Kalau kita lihat di situ ada satu persamaan. Yang beroleh bagian dalam Kristus asal saja teguh berpegang. Kalau kita balik begini, kalau yang tidak teguh berpegang itu berarti dia tidak beroleh bagian dalam Kristus. Persamaannya seperti itu. Ada sebuah lagu sering dipakai buat rekreasi. Saya ingat waktu saya merenungkan khotbah ini, menyiapkan khotbah ini. Saudara pernah dengar dan main rekreasi? Topi saya, bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Jelas, saudara? Jadi topi saya bunda. Kalau tidak bunda, itu bukan topi saya. Analogi dan persamaan seperti itu boleh kita pakai mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Dan orang yang beroleh bagian dalam Kristus, dia teguh berpegang sampai kepada akhir dengan keyakinan iman yang semula. Kalau tidak teguh berpegang sampai kepada akhir dengan keyakinan iman yang semula, maka orang itu tidak beroleh bagian di dalam Kristus. Jelas, saudara-saudara. Jadi, orang-orang ini, mereka tidak masuk ke tempat penantian karena mereka keras hati, memberontak dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka tidak percaya. Buah tidak percaya kelihatan di dalam attitude mereka dan respons-respons mereka ketika ujian datang, ketika kesulitan, ketidaklancaran. Mereka kemudian menampakkan jati diri aslinya yang tidak percaya dengan keras hati dan selanjutnya. Jadi bagian ini bukan mau mengatakan bahwa satu kali selamat masih mungkin bisa binasa. Tidak. Tetapi dia sedang memberikan satu warning, satu peringatan, menggarisbawahi bahwa percaya itu tidak cukup hanya dinampakkan dengan ikrar aku percaya. Seperti orang-orang yang keluar dari Mesir. Tidak cukup kamu bilang kamu percaya dengan kamu pikir sudah menyapukan darah di kusai pintu, sudah beres. Kamu buktikan iman percayamu di perjalanan hidup. Kalau orang yang sungguh percaya, dia akan menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan ini juga merupakan satu lanjutan dari kitab Bilangan pasal 14. Ketika Tuhan memimpin mereka sampai ke perbatasan, sudah siap masuk ke tanah perjanjian, tempat perhentian itu. Lalu 12 pengintai dikirim. Waktu mereka balik, mereka bawa laporan. 10 orang mengatakan, tanah itu bagus, subur. Buktinya apa? Lihat, anggurnya saja. Satu renteng anggur harus dipikul 2 orang. Kan luar biasa suburnya tanah itu. Memang seperti Tuhan bilang, tanah itu limpah susu dan madu. Inilah buktinya. Tetapi orang di sana gede-gede, raksasa-raksasa. Kotaknya berbenteng, berkubu. Dan kita semua ini seperti belalang saja di depan mereka. Jangan masuk ke sana. Kita semua pasti akan tewas. Penduduk negeri itu memakan orang. Kita pasti dimakan. Itulah 10 orang mengatakan demikian. Mereka tidak mau masuk.
Tuhan bilang masuk, mereka tidak mau. Mereka kemudian ambil batu, mau merajam Musa dan Yusa dan Kaleb. Karena Yusa dan Kaleb bilang apa? No, memang di sana kotanya berbenteng, orangnya gede-gede, kita semua kecil-kecil dibanding mereka semua. Tetapi negeri itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah membuktikan selama bertahun-tahun kita mengembara dengan banyak tanda ajaib. Tuhan kalau sudah berjanji, Dia pasti lakukan. Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Orang-orang itu marah kepada Yosua dan Kaleb. Akhirnya Tuhan membela mereka. Tuhan berkata kepada Musa, orang-orang ini semua yang sudah berkali-kali melihat kemuliaan, tapi terus keras hati, mencoba aku, tidak percaya, aku bersumpah demi kemuliaanku sendiri, mereka tidak bakal masuk ke tempat perhentianku. Mayatnya akan bergelimpangan di padang belantara ini. Hanya generasi yang lahir di perjalanan itu, umur 20 tahun ke atas, yang masuk ke tanah perhentian itu. Dan Yosua dan Kaleb, karena mereka setia sampai akhir. Mengapa Yosua dan Kaleb setia sampai akhir? Karena apa, saudara? Apa karena mereka lebih hebat dari yang lain? Mereka makan jakpo yang lebih hebat dari mereka yang lain? Tidak, sama. Cuma satu bedanya, Yosua dan Kaleb percaya. Mulanya percaya. Buktinya mereka percaya apa? Mereka selalu setia dalam perjalanan mereka, berpegang teguh kepada keyakinan yang semula. Mereka sudah mendapat bagian di dalam keselamatan itu, dan buahnya kelihatan dalam kelakuan hidup mereka setiap hari sampai akhir. Karena itu mereka masuk. Saudara perhatikan, bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena iman mereka. Namun iman mereka menghasilkan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu dengan serius memeriksa kehidupan kita. Jangan pikir karena kita sudah baptis, karena kita terhimpun dalam sebuah gereja, kita rajin kebaktian, bahkan kita ikut dalam pelayanan, maka semua itu sudah aman. Kita harus menguji diri kita. Apakah aku sungguh percaya? Kapan kita tahu kita percaya atau tidak? Ketika kehidupan tidak lancar, ketika ada banyak hal yang mengecewakan terjadi. Kok begini? Kok begitu? Apakah saudara tetap setia kepada Tuhan? Tidak bersungguh-sungguh, tidak cuma yang mau yang enak saja, tapi juga pada waktu keadaan susah. Istri Ayub berkata kepada Ayub, sudah sedemikian menderita kamu, hartamu habis, anak-anakmu tewas dalam sehari, dan sekarang kesehatanmu sendiri begini rusak. Masihkah kamu memuji Allah dan beribadah kepadanya? Lalu istri Ayub berkata, hujatlah Allah dan matilah kamu sesudah itu. Ayub bilang apa? Kamu omong seperti orang hilang ingatan. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara melihat, itu contoh orang beriman. Kita lihat lagi Sadrak, Mesakh, Abednego. Ketika disuruh menyembah patung buatan Nebukadnezar, musik dibunyikan, semua orang harus tunduk menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tapi ketika musik dibunyikan, lalu seperti gelombang semua orang tunduk menyembah patung itu. Ada 3 anak muda, seperti batu karang yang kokoh, tegak berdiri, tidak tunduk kepada berhala yang didirikan oleh Nebukadnezar itu. Raja begitu murka, tapi dia sayang kepada 3 anak muda ini. Lalu dia bilang, aduh, Sadrak, Mesakh, Abednego, kenapa kamu tidak mau tunduk menyembah? Aku berikan kamu one more chance, oke? Kamu akan dengar musik lagi. Menyembahlah, cuma aku lutut saja. Kalau tidak, aku sudah bilang kamu mesti dijebloskan ke dapur api. Apa kata 3 anak muda ini? Baginda, tidak usah repot-repot. Tuhan kami itu mampu melepaskan kami kalau dia mau. Tetapi kalaupun dia tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan ini. Saudara lihat, itulah ketegaran hati orang percaya. Mereka percaya Allah mampu. Tetapi kalau sampai
di dalam kebijakan Allah, kedaulatan Allah. Mereka harus menempuh api itu. Allah tidak melepaskan mereka dari dapur api itu. Toh mereka tidak mau menyembah. Jadi gak usah kasih second chance. Toh kami tidak akan menyembah. Itulah bukti orang percaya. Ketika keadaan tidak lancar, tetap beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan membuktikan penyertaannya kepada orang-orang yang seperti itu. Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena mengharapkan berkat? Kita mau masuk surga, tapi apakah kita mau membayar harga jika kita mengikut Tuhan Yesus? Ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita menemukan diri kita, aku kadang tidak setia, aku gampang goyah, aku tidak beriman. Puji Tuhan, saudara-saudara, Alkitab itu dengan cermat sekali memberikan way out kepada kita. Penulis kitab Ibrani berkata, waspadalah saudara-saudara, supaya jangan di antara kamu ada orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, lalu murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Apa maksudnya? Di dalam komunitas orang percaya, marilah kita saling memperhatikan. Kalau ada teman yang kelihatan kurang setia, kurang teguh imannya, kurang stabil perjalanan imannya, kita saling memperhatikan, saling menasihati. Itu yang pertama. Yang kedua, selama masih ada hari ini buat kita. Itu artinya apa? Saya sudah sering jelaskan kebenaran ini. Kalau saudara dan saya masih dengar ada istilah hari ini, today, apa artinya? Itu artinya kita masih hidup, betul? Bukan? Masih ada hari ini. Ya. Esok, kemarin itu sudah lewat. Besok masih belum tentu. Hari ini itu adalah hadiah Tuhan buat kita. Kita masih punya umur. Selama masih ada hari ini, saya dan saudara masih punya kesempatan. Itu artinya. Kalau kita merasa menemukan diri kita, aku kurang setia, imanku ini tidak teruji, kadang aku goyah gampang. Oh, kita berkata, puji Tuhan, masih ada hari ini. Artinya, saudara dan saya masih bisa bebenah diri. Kita masih bisa bertobat. Kita boleh minta ampun kepada Tuhan. Aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau memperbaharui imanku, memperbaharui penyerahanku, memperbaharui kesetiaanku, rededikasi kepada Tuhan, mempersembahkan ulang hidup kita, memperbaharui lagi penyerahan kita, supaya kita terus-menerus setiap hari setia pada Tuhan. Hari ini lebih baik dari kemarin. Besok kalau itu ada buat aku mau lebih baik dari hari ini di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Kita mau membuktikan bahwa aku adalah milik Kristus. Dari mana aku tahu aku milik Kristus? Firman Tuhan mengatakan, teguh berpegang sampai kepada akhir dengan keyakinan iman yang semula. Selalu kembali kepada yang semula. Pertama kali percaya Tuhan Yesus seperti apa? Peliharakan semangat itu. Kasih yang semula. Waktu pertama percaya Tuhan Yesus, bagaimana mengasihi Tuhan, selalu peliharakan kasih seperti itu. Karena kita sudah mendapat bagian dalam Tuhan. Itulah buktinya kita menjadi milik Tuhan. Siapakah yang pasti boleh masuk ke tempat perhentian Tuhan? Orang yang percaya dan yang jelas hidup, membuahkan iman, buah-buah iman dalam kehidupan. Dia tahu, bukan untuk orang lain, tapi buat dirimu dan diriku sendiri. Saya tahu, saya sudah selamat. Dari mana? Dari kesetiaan. Kalau aku keras hati, aku mau bertobat kepada Tuhan. Kalau aku tidak percaya, aku menyakiti hatinya, aku bertobat. Saudara, tidak percaya, Tuhan katakan hati jahat. Orang yang tidak percaya adalah orang yang berhati jahat. Mengapa? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, itu berarti kita percaya pada sesuatu yang lain.
Betul? Kalau kita menginjil kepada seorang, lalu dia berkata, wah aku tidak percaya. Mengapa dia tidak percaya? Dia punya riset. Karena aku pikir demikian. Pemikiran siapa itu? Mungkin pemikiran dia, atau karena dia membaca buku-buku tertentu. Dia lebih percaya kepada yang lain daripada kepada Tuhan. Padahal yang lain itu, termasuk diri kita, adalah ciptaan Tuhan. Mengapa kita percaya kepada ciptaan, bukan kepada pencipta? Itu adalah penyembahan berhala dan jahat di mata Tuhan. Tuhan paling tidak bisa membiarkan penyembahan berhala. Dia berkata, aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan sampai keturunan kedua, ketiga, dan keempat. Orang yang tidak percaya disebut berhati jahat, karena orang yang tidak percaya, dia tidak mau menyembah Tuhan, tapi dia menyembah ciptaan. Dia menyembah berhala. Saudara, marilah kita memeriksa diri kita. Apa kita sungguh percaya kepada Tuhan? Waktu kita goyah, kita menyimpang, berarti kita percaya pada sesuatu yang lain, pada teori yang lain, atau harapan yang lain. Tuhan berkata, jangan. Marilah kembali kepada keyakinanmu yang semula, kepada pengharapanmu yang semula. Lihatlah contoh Yosua dan Kaleb dalam tantangan seluruh dunia waktu itu menentang dia, tapi mereka berkata, aku pun menentang kalian. Satu hari ada seorang bapak gereja bernama Athanasius. Dia percaya mengenai teologi Allah Tritunggal, tapi banyak pengajar yang lain tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Cuma Athanasius sendiri. Satu hari muridnya datang berkata kepada Athanasius, Bapak, seluruh dunia menentang Bapak. Seluruh dunia menentang ajaran Bapak. Lalu Athanasius bilang apa? Seluruh dunia menentang aku, maka aku Athanasius seorang diri menentang seluruh dunia. Itulah orang yang beriman. Meskipun seluruh dunia tidak sependapat dengan dia, dia tahu kalau itu benar, karena firman Tuhan menyatakan dia memegang itu, meskipun dia seorang diri. Mari, siapakah yang boleh pasti masuk dalam tempat penelitian Tuhan? Orang yang percaya. Dari mana kita tahu percaya? Kita buktikan buah-buah percaya itu dalam kehidupan hari-hari selama kita mengikut Tuhan. Jadi kita menjadi orang-orang Kristen yang setia, bukan sebagai sebuah keharusan, tapi sebuah kewajaran, karena kita sudah diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa.